Halo semuanya, selamat datang di segmen terbaru kita, Inner Voice. Di sini kita bakal ngobrolin hal-hal yang lagi trending nih, yang lagi happening, tapi dari POV yang berbeda. So, kita langsung aja ke episode yang pertama. Nah, kalau kalian dengar nama Jeffrey Epstein, biasanya tuh yang kebayang pasti langsung skandal gede, orang super kaya, elit, atau bahkan konspirasi. Pokoknya sesuatu yang kayak rasanya tuh jauh banget dan gak ada hubungannya dari hidup kita sehari-hari. Tapi pernah gak sih kalian tuh kayak kepikiran, gimana ya kalau pola yang sama dengan kasus tersebut sebenarnya bisa aja loh muncul di sekitar kita juga. Bukan di lingkaran yang elit, tapi di lingkungan yang kelihatannya aman-aman aja. Atau di relasi yang kelihatannya biasa aja, tapi seseorang tuh bisa aja terjebak di situasi yang kayak gitu, dan bahkan nih lebih bahayanya lagi, mereka tuh nggak sadar loh. Nah, sebelum kita ngobrolin banyak tentang hal itu, kayaknya aku sedikit harus flashback sedikit terkait dengan kasus Epstein ini. Buat teman-teman yang mungkin udah agak lupa, karena ini sebenarnya kasus agak lama ya, tapi mulai booming lagi karena ada files yang baru terpublish gitu. Jadi kita coba mulai dari awal kasus tersebut ya. Nah, Jeffrey Epstein itu adalah seorang miliarder atau mungkin bisa kita bilang seorang triliuner gitu ya. Pokoknya dia ini pengusaha kaya raya, tajir melintir yang berasal dari Amerika. Tapi nih kemudian nih dia ini terungkap menjalankan jaringan eksploitasi seksual terhadap banyak gadis di bawah umur selama bertahun-tahun. Dan korban-korbannya itu sering direkrutnya tuh lewat orang-orang yang terpercaya gitu. Jadi bukan yang kayak tiba-tiba diculik dan langsung dieksploitasi tuh enggak. Tapi mereka justru direkrut dari orang-orang yang kelihatannya sih aman dan kelihatannya tuh berpengaruh gitu. Nah, kasusnya ini diselidiki oleh FBI dan dibawa ke Pengadilan Federal Amerika Serikat. Namun, kalian tahu apa yang gong banget di sini? Di tengah proses tersebut, Epstein itu justru ditemukan meninggal pada tahun 2019 saat menunggu persidangan. Tapi jaringan dan dampaknya ini masih terus dibongkar ya, termasuk keterlibatan bestinya si Epstein ini, Ghislaine Maxwell, yang kemudian divonis bersalah atas perekrutan dan eksploitasi korban. Nah, kalau kalian mau tahu sebenarnya job desk dari si Ghislaine Maxwell adalah dia kayak rekruter gitu loh. Jadi dia merekrut gadis-gadis untuk bekerja. Awalnya tuh bekerja, tapi ternyata mereka tuh bakalan dieksploitasi. Nah, sebenarnya nih dari dokumen pengadilan dan kesaksian korban yang kemudian banyak di-spill juga ke publik, muncul beberapa fakta penting yang lumayan sering terlupakan nih, yaitu bahwa eksploitasi itu nggak selalu kejadiannya lewat paksaan langsung. Seringnya tuh dimulai dari pendekatan yang rasanya tuh normal aja loh di awal, seperti diberi perhatian, akses bantuan, atau bahkan sebuah opportunity. Dan bahkan beberapa korban tuh awalnya percaya mereka lagi masuk ke relasi yang menguntungkan, atau sekedar pekerjaan biasa aja gitu. Dan dalam banyak kesaksian juga, batas-batas itu pelan-pelan bergeser nih dari interaksi yang awalnya tampak biasa-biasa aja menjadi interaksi yang sangat berbahaya gitu. Kemudian jadi eksploitasi. Nah, itulah kenapa banyak korban yang awalnya gak ngerasa sama sekali kalau mereka tuh lagi dieksploitasi. Karena mereka ngerasa lagi ya dipercaya aja gitu, dipilih atau bahkan dibantu sebelum akhirnya menyadari mimpi buruk yang bakalan jadi trauma seumur hidup mereka. Nah, di sini nih menurut aku poin yang relevan banget buat kita obrolin, terutama buat teman-teman Gen Z di sini. Kasus ini tuh bukan cuma tentang kriminal besar loh, tapi tentang sesuatu yang lebih subtle lagi. Gimana kayak kekuasaan itu bisa menyamar jadi perhatian yang ternyata palsu, atau gimana pelanggaran batas itu bisa terasa normal karena image seseorang yang sangat baik, dan gimana rasa nggak enak di awal itu bikin orang diem ketika ada satu hal buruk yang terjadi sama dia gitu. Karena seringkali tuh kita ngebayangin predator itu sosok yang jelas-jelas jahat, kayak agresif, menekan, menakutkan, ngegas, wah pokoknya kayak gitulah ya. Padahal kalian tau gak sih kalau di banyak kasus relasi abusif, orangnya justru kelihatan sebaliknya. Bentuknya tuh justru supportive, helpful, dan bahkan charming. Nah, ini nih justru hal yang bikin batas jadi kabur. Karena otak kita tuh otomatis mengasosiasikan baik sama dengan aman. Padahal kan aslinya belum tentu juga ya. Makanya poin penting di sini tuh bukannya kita harus curiga sama semua orang baik gitu. Jadi kita curiga aja sama orang baik ke kita, enggak ya. Bukan itu maksudnya. Yang perlu kita jaga itu adalah awareness, bukan kecurigaan. Harus digarisbawahi nih ya. Karena seseorang tuh bisa aja genuinely baik,
tapi kita tetap butuh yang namanya batas relasi. Itu perlu ada loh. Nah, baik itu tidak otomatis berarti punya akses personal ke kita, dan suportif pun gak otomatis mereka boleh tahu nih semua hal privat tentang kita. To be honest, ini memang sedikit tricky atau mungkin sangat tricky gitu ya. Ketika seseorang punya image yang luar biasa bagus, sangat positif, dihormati, bahkan disukai banyak orang, atau punya reputasi yang keren banget gitu ya, kita tuh seringnya jadi lebih cepet nurunin guard kita. Kita lebih percaya, kita lebih open, terbuka gitu ya, dan lebih bahayanya lagi kita tuh bisa jadi lebih permisif. Karena kita mikirnya tuh seperti, dia kayaknya gak mungkin aneh-aneh deh, karena green flag abis gitu. Dia tuh orangnya super baik, dia udah banyak bantu aku. Nah, titik-titik itulah batas yang sebenarnya penting banget buat teman-teman di sini jaga, malah gak enak untuk kalian jaga. Padahal boundaries itu bukan tuduhan ya, bukan berarti kita seuzon, ingat, bukan berarti kita curigaan terus gitu. Bukan berarti kita nggak percaya. Boundaries itu cuma penanda loh. Ini kayak, ini nih wilayah gue loh. Ini kenyamanan gue dan inilah batas relasi yang gue punya. Jadi ngejaga boundaries itu bukan cuma tentang curiga gitu ya sama orang, tapi tentang tetap peka sama diri kalian sendiri. Coba kalian tanyain kayak, apakah aku masih nyaman berada di situasi ini? Apakah ini masih sesuai dengan konteks relasinya? Apakah aku merasa bebas untuk bilang enggak? Karena bahkan di relasi dengan orang baik sekalipun, kita tuh tetap berhak punya jarak yang sehat loh. Dan awareness itu bukan tentang staying away from people, tapi supaya kita nggak menjauh dari batas-batas yang kita punya sendiri. Nah, sering banget kalau kita lihat banyak kasus relasi kayak gini gitu ya, yang ternyata nggak sehat. Satu hal yang sering muncul dan menjadi big question adalah, kenapa ya mereka tuh nggak sadar dari awal kalau mereka tuh udah dimanfaatin, mereka tuh udah dieksploitasi. Sebenarnya kalau menurutku sih bukan karena mereka cuek gitu loh, tapi ya karena semuanya terjadi pelan-pelan. Awalnya tuh manis banget gitu, kayak situasi kayak gini jarang banget dimulai dari sesuatu yang jelas-jelas salah atau terlihat mencurigakan. Karena biasanya justru mulai dari hal yang kelihatannya baik-baik aja, kayak misalnya kalian diperhatiin, kalian dibantu gitu, diprioritaskan, dianggap spesial. Dan jujur aja ya, siapa sih yang gak seneng diperlakukan kayak gitu? Nah tapi nih, karena semuanya terasa baik-baik aja, kita jadi gak kepikiran gitu, apakah ini masih perlu batas? Nah padahal seringkali justru di fase yang terasanya baik-baik aja, disitulah awareness paling dibutuhkan. Nah, supaya teman-teman di sini tuh tetap aman gitu ya, tanpa jadi overthinking, malah nambah beban pikiran atau jadi curiga berlebihan setiap kali ada orang baik gitu, ada beberapa hal yang bisa kita jaga sebenarnya. Dan ini caranya simple banget kok. Yang pertama, tetap punya ruang pribadi. Kalau nih ya, semua waktu kalian, emosi kalian, dan keputusan kalian tuh mulai terpusat ke satu orang aja, itu tuh sinyal untuk pause sebentar. Ini ada yang salah nggak ya? Gitu. Dan yang kedua, cek ritmenya juga. Relasi yang sehat itu berkembang dengan tempo yang nyaman, nggak bombing gitu, nggak dari awal terburu-buru atau terlalu intens dalam waktu singkat. Nah, ketiga, perhatikan respon saat kita bikin batas kecil. Orang yang sehat tuh akan sangat menghormati yang namanya batas. Bukan malah membuat kita merasa bersalah karena punya batas yang kita tentuin sendiri. Nah, keempat, tetap terhubung dengan circle lain. Kalau relasi membuat kalian menjauh dari teman, dari keluarga, atau bahkan support system kalian, itu perlu diwaspadai dan harus kalian evaluasi. Nah, di bagian akhir ini nih, aku cuma mau bilang ke teman-teman, aku di sini nggak ada maksud untuk nakut-nakutin ya, atau bikin kalian jadi kepikiran dan overthinking berlebihan gitu sama orang baik yang ada di sekitar kalian. Karena sebenarnya banyak cerita relasi yang awalnya kan kayak terasa jauh dari hidup kita. Kayak kasus absen ini nih, kayak nggak mungkin deh ini terjadi. Ini mah kasus orang lain, kasusnya terjadi di luar negeri. Tapi kenyataannya, dinamika manusia itu mirip-mirip. It might happen to any of us. Dan justru nih dari hal seperti itu, dari kasus-kasus di luaran sana, ada banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil tentang batas, tentang kedekatan, tentang rasa nyaman, dan tentang gimana tetap dekat dengan orang tapi kalian gak kehilangan diri kalian sendiri. Nah, itu tadi adalah POV berbeda dari kasus Jeffrey Epstein, dan aku harap teman-teman di sini bisa mengambil pembelajaran dari pembahasan yang kita udah bahas tadi ya. So, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan follow social media kita juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!